Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir memakmurkan masjid dengan mengikuti majelis-majelis ilmu yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh yang hadir mendapatkan kebaikan dan manfaatnya, amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini bersamaan dengan beberapa kegiatan di tempat yang sama di lingkungan masjid. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi konsentrasi Bapak Ibu untuk mengaji bersama. Yang kita kaji ini adalah amalan utama dalam Islam, yaitu sholat. Kita berharap dengan belajar sholat ini, sholat kita semakin baik, sholat kita semakin mirip dengan sholatnya Rasulullah. Panggilan sholat menjadi semakin kita taati, dan mudah-mudahan dengan kita menegakkan ibadah sholat, ibadah-ibadah lainnya pun ikut menjadi yang kita tegakkan dalam kehidupan kita. Karena kita imani bahwa sholat ini barometer amal yang lain. Kalau sholatnya baik, insya Allah sholat amal yang lainnya itu juga akan ikut baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian ketujuh dari putusan tarjih tentang sholat, yaitu seputar ruku' dan i'tidal. Ini kita lewati aja. Putusan nomor 13, 14, 15, 16. Yang harus kita pahami bahwa putusan-putusan ini adalah tuntunan praktis menjalankan ibadah sholat yang sudah dihimpun dalam Kongres Muhammadiyah sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada. Jadi kita tinggal mempelajarinya. Dan setiap putusan ini ada dalil-dalilnya. Jadi ketika kita belajar tarjih atau putusan tarjih tentang sholat, sebenarnya kita belajar tata cara sholat menurut Al-Quran dan hadis. Jadi seringkali orang, wah itu kan Muhammadiyah. Bukan. Ini sandarannya adalah Al-Quran dan hadis yang memang dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Karena itu setiap muslim bisa mempelajarinya, karena dasarnya Al-Quran dan hadis. Tsumma rfa' yadayka mithla ma rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Jadi dari posisi bersedekap akan ruku, kita kemudian mengangkat kedua belah tangan. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu. Kenapa ada mu di sini? Karena ini tuntunan praktis untuk seorang yang diajak bicara. Seperti dalam takbir permulaan, yaitu takbiratul ihram. Jadi posisi tangan, mengangkat kedua belah tangan itu harus sama dengan ketika takbiratul ihram. Kita telah mempelajari bahwa mengangkat kedua tangan itu bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Nah, kalau saat takbiratul ihram itu sejajar telinga,
maka seterusnya nanti sejajar telinga. Pada pelajaran yang lalu ada 4 tempat di mana kita mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau bahu. Kapan itu? Selain takbiratul ihram berarti ada 3. Pertama takbiratul ihram, yang kedua akan ruku, ya. Yang ketiga bangkit dari ruku. Satunya setelah duduk tasyahud awal menuju rakaat 3. Itu aja tempat kita mengangkat tangan. Selain itu jangan angkat tangan. Ya. Karena itu di sini dikatakan angkatlah kedua tanganmu sebagaimana dilakukan saat takbir permulaan, yaitu takbiratul ihram. Summarka, kemudian rukulah. Bagaimana tata cara rukunya nanti dijelaskan di putusan berikutnya. Mukabbiran, membaca takbir, membaca Allahu Akbar. Nah, ini kemudian cara rukunya. Musawiyan zahraka wa unukuka ahizan rukbataika biyadaika. Seraya melempangkan atau meratakan, meluruskan punggungmu dengan lehermu, artinya dengan kepala, ya. Memegang kedua lututmu dengan 2 belah tanganmu. Nah, jadi ini tuntunan praktis dari bersedekap menuju ruku. Seringkali orang itu langsung tangannya turun ke lutut tanpa mengangkat, karena lebih nyaman begitu, ya, langsung turun ke lutut. Padahal sunnahnya mengangkat sejajar dengan bahu atau telinga sesuai ketika takbiratul ihram. Jadi jangan lupa mengangkat tangan dulu baru turun posisi ruku. Ya, memang tidak angkat tangan tetap sah sholatnya, tapi kita melewatkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu mengangkat kedua tangan. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Pertama, dalil putusan nomor 13 dulu. Dalil secara umum tentang perintah ruku, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Apa ini? Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah, sembahlah Tuhan kalian yaitu Allah, dan berbuat kebaikan. Berbuatlah kebaikan supaya kalian mendapat kemenangan. Tuflihun itu menurut ahli tafsir artinya an-najat minan nar wa duhulul jannah. Selamat dari neraka, masuk surga, itu tuflihun. Dengan semua bentuk katanya, semua bentuk yang diolah dari kata aflaha yuflihu. Ya, apakah itu muflihun, falah, ya. Karena itu ketika Bapak Ibu dengar azan hayyalal falah, maka falah di sini artinya mari menyelamatkan diri dari siksa api neraka dan mari memohon dimasukkan ke dalam surga. Kalau itu yang terjadi setiap dengar azan, insya Allah lebih mudah untuk datang ke masjid, memenuhi panggilan untuk sholat berjamaah. Ini dalil terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian dari hadis riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairith, wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima uzunaihi. Apabila Nabi ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi mengangkat tangan ketika mau ruku itu, tidak langsung turun tangannya menuju lututnya. Atau dalam hadis lain, idza qama fis shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi
Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbir lirruku wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Apabila Nabi berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, dan itu diangkat ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku. Jadi sudah 3 tempat itu: takbiratul ihram, akan ruku, bangkit dari ruku. Jadi Nabi mengangkat tangannya ketika akan ruku. Dalil putusan nomor 14 dan 15. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah hingga kamu melakukan ruku itu dengan tenang, tumakninah. Jadi dalam ruku itu ada tumakninah. Tumakninah itu berdiam sejenak. Kira-kira durasinya sekali membaca tasbih subhanallah. Berapa detik itu? Subhanallah. Ada 3 detik? Kira-kira 2-3 detik lah ya. Maksudnya ruku, setelah baca bacaan ruku jangan langsung, tapi tenang dulu sejenak. Nah, itu namanya tumakninah. Ini disampaikan oleh Nabi ketika beliau melihat seseorang tuh sholatnya begitu cepat, ya, yang dikenal dengan istilah al-musi fis sholat, orang yang sholatnya buruk karena belum diajarkan Nabi. Dia hanya melihat orang-orang sholat sehingga dia sholat dan cepat-cepat. Setelah itu Nabi mengajarkan cara sholat yang dalam hadisnya menyebutkan istilah tumakninah. Nah, ini potongan hadisnya. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Dalil nomor 15. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat yukabbir hina yakum thumma yukabbir hina yarka. Dalil nomor 15 ini dalil membaca Allahu Akbar ketika ruku. Jika Rasulullah SAW sholat, beliau takbir saat memulai berdiri, yaitu takbiratul ihram. Kemudian ketika akan ruku, beliau juga bertakbir. Maksudnya mengucapkan Allahu Akbar. Demikian kalau kita sholat sebagai makmum, ya. Sholat jamaah kita berposisi sebagai makmum, tetap mengucapkan Allahu Akbar. Yang kita tidak ucapkan itu sami Allahu liman hamidah. Nah, imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita menyambutnya Rabbana lakal hamdu. Dalil nomor 16 tentang lurusnya punggung ketika ruku, ya. Kemudian kedua tangan berada di posisi lutut atau bola lutut. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara zahrahu. Jika ruku, maka beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jadi kepala dan punggung itu sejajar, lurus, ya. Karena itu jangan lihat jari-jari kakinya, khususnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan tertutup dengan mukenanya. Kalau bapak-bapak kan terbuka. Seringkali terbukanya jari-jari itu mengundang untuk dilihat. Nah, yang dilihat apa? Lihat tempat di mana kita akan meletakkan dahi kita, di mana kita akan sujud, itu yang dilihat. Sehingga apa? Kepala dan punggung lurus. Kemudian saat meletakkan kedua tangan di lutut, renggangkan jari-jari, seakan menggenggam bola lutut, tidak merapatkan. Nah, nanti waktu sujud baru jari-jari itu dirapatkan. Itu beda ruku dan sujud. Ketika sujud jari-jari rapat, ketika ruku jari-jari renggang, menggenggam bola lutut itu. Insya Allah kalau diletakkan di lutut, itu punggung bisa mudah lurus. Tapi kalau diletakkan di betis atau diletakkan di paha, nah itu sulit untuk lurus. Artinya Allah sudah menciptakan kita ini
sesuai dengan tata cara ibadah kita. Ya, disitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana posisi jari-jari telapak tangan yang ditempatkan di lutut? Apakah renggang atau rapat? Dan kemana arah pandangan mata tertuju? Hal semacam ini tidak dijelaskan secara rinci dalam HPT kitab sholat. Namun jika merujuk pada hadis-hadis berikut ini, dapatlah disimpulkan bahwa tangan yang ditempatkan di lutut direnggangkan jari-jarinya, sedangkan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Didasarkan pada hadis Abu Humaid radhiyallahu an dalam Sunan Abi Daud nomor 731. Idza raka'a amkana kafaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka atau merenggangkan jari-jarinya. Kalau kita belajar hadis, itu berarti kita banyak bersolawat. Jadi kalau saya baca sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dalam hati Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sambil belajar bersolawat dan bersalam. Ya. Katanya orang Muhammadiyah itu tidak bersolawat. Ya, inilah kesempatan kita bersolawat dan bersalam ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Ya. Karena itu yang sesuai sunnah menurut Muhammadiyah. Tidak mengundang untuk kemudian mengadakan sholawatan. Tidak ada tradisi itu dalam Muhammadiyah. Jadi ketika ada kajian sirah, kajian hadis dan lain sebagainya, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, Bapak Ibu dalam hati mengucapkan apa? Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sambil ngaji bersolat. Siap ya? Sudah berapa kali kita sholawat dari awal tadi? Nah, bagi yang mengucapkan ya. Bagi yang diam aja berarti enggak. Mulai sekarang yang diam mengucapkan juga ya. Oke, kita lanjut pada hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab atau enggak? Al-Ka'bah ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah. Sudah 2 kali salawat satu slide ini ya. Pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar. Nah, jadi hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kali salawat itu ya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan dianjurkan kepada orang yang sholat untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Kemudian beliau mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kehusyuan dalam sholat adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Pernyataan tersebut juga diriwayatkan dari Muslim bin Yasar dan Qatadah. Jadi kehusyuan bukan dengan memejamkan mata. Sebagian orang merasa khusyuk dengan memejamkan mata. Jangan dipejamkan matanya, tapi diarahkan ke tempat sujud. Nah, itu kata Imam Ahmad tadi, itu mendorong seseorang untuk khusyuk dalam sholatnya. Tuma'ninah dalam ruku. Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami menyebutkan pengertian tuma'ninah dalam kitabnya Safinatun Najah dengan redaksi berikut. At-tuma'ninatu hiya sukun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu adwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya, sekira-kira semua anggota badan tetap tidak bergerak dengan kadar waktu lamanya membaca-baca tasbih subhanallah. Ini salah satu keterangan para ulama ya, yang mengatakan tuma'ninah itu diam sejenak supaya tidak terburu-buru sholatnya. Ya, ada tuma'ninah
diam setelah membaca bacaan suatu gerakan. Sebelum beralih ke gerakan berikutnya, jangan langsung setelah baca, tapi diam sekadar bacaan subhanallah, kira-kira 2 detik lah ya. Dalam hadis al-musi fi sholah, jadi al-musi fi sholah itu artinya orang yang sholatnya buruk karena cepat-cepat. Sebagaimana dalil nomor 14 himpunan putusan tarjih kitab sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta ila sholah fa asbiqil wudu, summa staqbilil qiblah wa kabbir." Apabila Anda berdiri untuk sholat, maka sempurnakan dulu wudunya, kemudian menghadap ke arah kiblat dan bertakbir, maksudnya takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sampai kamu merasa tenang dalam ruku itu. Nah, ini yang disebut dengan tumakninah. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku itu sampai kamu berdiri tegak ya. Kembali tulang-tulang pada tempatnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu merasa tenang dalam sujudmu. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud itu untuk duduk di antara 2 sujud sampai kamu merasa tenang dalam dudukmu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi untuk kedua kalinya sampai kamu merasa tenang dalam sujudmu. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap rakaat sholatmu. Jadi Nabi mengajarkan kepada orang yang buruk sholatnya tadi, orang yang cepat-cepat sholatnya tadi, tata cara sholat yang benar berdasarkan yang beliau lakukan. Jadi di dalamnya ada tumakninah. Dengan demikian, berdasarkan hadis ini ada 4 tempat kita melakukan tumakninah. Yang pertama saat ruku dengan dalil irka hatta tatma'inna raki'an. Yang kedua i'tidal summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Yang ketiga sujud summasjud hatta tatma'inna sajidan. Yang keempat duduk antara 2 sujud summarfa hatta tatma'inna jalisan. Jadi ini tempat-tempat utama untuk kita melakukan tumakninah. Bukan berarti kemudian yang lainnya dilewatkan ya. Tetap ada tumakninahnya pada yang lain, cuman ini tempat yang sering kali orang begitu cepat untuk melakukan gerakan sehingga tidak ada tumakninahnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menekankan umatnya untuk tumakninah dalam ruku. Rasulullah SAW bersabda, "Atimmur ruku was sujud." Sempurnakanlah ruku dan sujud. Wa walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Inni la arakum min ba'di zuhri. Sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Apabila kalian sedang ruku dan apabila kalian sedang sujud. Jadi Nabi menyuruh kita umatnya ini untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Nabi mewanti-wanti, beliau bisa lihat dari belakang punggung itu. Nah, ini kelebihan Rasulullah ya. Kelebihan Rasulullah bisa melihat umatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujud padahal beliau sedang mengimami mereka. Jadi beliau sampai bersumpah ini, demi yang jiwaku berada di tangan saya, berada di tangannya, maksudnya demi Allah ya. Saya ini melihat kalian dari balik punggung. Siapa yang menyempurnakan, siapa yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ya. Ini artinya betul-betul penekanan dari Rasulullah supaya jangan sampai tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ya memang ada kabar di Blitar itu, di kecamatan Udan Awu. Ada yang dari Blitar ya? Ada namanya kecamatan Udan Awu, itu sholat 23 rakaat dalam 7 menit.
Nah, kira-kira menyempurnakan ruku dan sujud atau tidak? Ya sudah pasti. Tapi MUI sudah memberikan pembinaan-pembinaannya. MUI Provinsi Jawa Timur sudah datang ke Blitar untuk memberikan pembinaan. Ya, itu terjadi saat bulan Ramadan, ya, saat sholat tarawih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Udah berapa kali kita bersolat? Banyak ya. Aswa'un nas sariqatan allazi yasriku min sholati. Seburuk-buruk pencuri atau pencurian adalah yang mencuri ketika sholat. Wah, ternyata ada pencurian dalam sholat. Apa maksudnya pencurian dalam sholat? Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya? Beliau kemudian menjelaskan, qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Mencuri dalam sholat itu adalah ketika tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Jadi jangan mencuri saat sholat. Dengan cara apa? Tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Artinya tidak ada tumak ninahnya. Tidak ada tumak ninah ketika ruku, tidak ada tumak ninah ketika sujud. Sholat itu ya dinikmati. Ya, seringkali setan itu berhasil membuat kita sholat cepat-cepat. Betul atau enggak? Ibu-ibu betul? Atau memang sholatnya terlama ibu-ibu? Ya, itulah keberhasilan setan WhatsApp ya. Wah, cepat itu ditinggal nanti kalau kamu sholat lama-lama. Karena itu selesaikan semua urusan yang berkaitan dengan diri kita sebelum kita sholat. Misalnya kita kebelet, jangan sholat saat kondisi kebelet, karena akan mengganggu cepatnya kita sholat itu. Dan Nabi menyuruh orang yang kebelet itu untuk menyelesaikan dulu urusan pribadinya itu, baru kemudian sholat. Ini kan menyuruh kita untuk menyempurnakan ruku dan sujud juga. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ancaman yang lebih keras lagi. Ro'a rojulan la yutimmu ruku'ahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukunya, dan ia mematuk-matuk di dalam sholat. Wa yungkiru fi sujudi. Mematuk-matuk itu artinya apa? Ya seperti ayam mematuk jagung itu kan cepat, nah, gitu ya. Nah, sholatnya juga begitu. Qala law mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati, orang yang sholatnya cepat seperti mematuk ayam mematuk makanannya tadi, mati dalam kondisi seperti itu, tidak memperbaiki sholatnya, dia mati dalam keadaan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan ancaman yang keras terhadap orang yang sholatnya cepat. Ya, mudah-mudahan satu hadis saja sudah menyadarkan kita ya. Gak perlu banyak-banyak hadis kan. Sudah berapa hadis tadi? Ya, semakin banyak hadis semakin sadar gitu, supaya nggak sholat cepat-cepat. Apalagi sebagai imam ya. Sebagai imam, perhatikan makmumnya banyak yang lansia ya, jangan cepat-cepat. Kemudian dikatakan di sini, saya tidak kelihatan ya, saya perlu suara. Yang kuru sholatahu kama yang kurul gurab adam. Jadi dikatakan ia mematuk-matuk seperti gagak mematuk daging. Pernah lihat gagak mematuk daging? Ya sama dengan ayam mematuk jagung tadi ya. Cepatlah ya. Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru bi sujudihi mathalul ja'i alladzi ya'kulu at-tamrah wat tamratain la yagtaniyani anhu syai'an. Perumpamaan atau permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, mematuk-matuk dalam sujudnya,
cepat maksudnya, seperti seorang yang lapar yang hanya makan 1 atau 2 buah kurma, tidak mencukupinya sedikit pun. Artinya secara spiritual, sholat cepat itu nggak menenangkan hati, nggak membuat hati itu nyaman, tenang, ya, bahagia setelah sholat. Ya. Apa kita ingin seperti itu terus? Sholat tapi sekedar kewajiban, tidak merasakan faedah, diantaranya ketenangan hati, kegelisahan menjadi berkurang. Ya. Itu karena kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi mulai sekarang yang tadi sholat cepat-cepat, coba gaspolnya diatur lagi ya. Sebagian fuqaha mengatakan batas minimal tumaknina adalah sebatas mengucapkan 1 kali bacaan tasbih secara sempurna dalam ruku. Bisa melihat buku Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Jadi secara umum tumaknina itu diam sejenak, mengambil ketenangan dalam sholat. Kira-kira durasinya selesai membaca subhanallah, ya. Nah, sekarang masuk ke bacaan ruku. Qailan wa anta raqi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Jadi bacaan saat ruku itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Tapi ini bukan satu-satunya, ya. Ini salah satu dari bacaan ruku yang dituntunkan secara praktis dalam putusan tarjih. Apa dalilnya membaca ini? Dalilnya adalah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi menurut hadis dari Bunda Aisyah ini, Nabi saat ruku maupun sujud membaca bacaan ini. Bacaan ini adalah takwil dari ayat ketiga surat An-Nasr. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, Nabi kan setelah diberi banyak nikmat, diberikan kesuksesan membebaskan kota Mekah, itu oleh Allah disuruh untuk banyak bertasbih, bertahmid dan istighfar. Maka Nabi wujudkan dalam bentuk bacaan ruku dan sujud. Coba kita baca sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Sebagian orang mengatakan, wah, Muhammadiyah kalau sholat bacanya ada Allahumma ghfirli, berarti banyak dosanya. Ya, bukan itu ya. Itu pilihan setelah Nabi selesai membebaskan kota Mekah, disuruh banyak bertasbih, disuruh banyak bertahmid, disuruh banyak beristighfar. Kemudian Nabi wujudkan perintah itu dalam bentuk bacaan di ibadah yang paling utama, yang semuanya diwajibkan, yaitu ibadah sholat, khususnya saat ruku dan sujud, khususnya saat merendahkan diri di hadapan Allah, baik dalam bentuk ruku maupun sujud. Makanya dalam ruku dan sujud itu tidak dibenarkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam yang mulia, sementara ruku itu momen ketika seorang hamba merendahkan diri. Nah, merendahkan diri tidak cocok untuk membaca sesuatu yang mulia. Karena itu ketika ruku itu konsennya apa? Mengagungkan. Sehingga salah satu bacanya Subhana Rabbiyal Azim, mengagungkan Allah. Konsennya adalah mengagungkan Allah. Wa'azzimu fihi Rabb, kata Nabi. Adapun saat ruku kalian agungkan Allah. Nanti saat bangkit dari ruku konsennya apa? Memuji Allah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Dalam riwayat lain juga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari nomor 775 terdapat tambahan kata yukthir.
Artinya Nabi memperbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Dan kalimat yata'awwalul Quran, mentakwilkan ayat Al-Quran. Tepatnya surat An-Nasr ayat 3. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Quran. Jadi ada kata yukthir. Apa artinya yukthir tadi? Memperbanyak. Ada kata yata'awwalul Quran, mentakwilkan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nasr ayat 3. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi takwilnya ada dalam ruku, ada dalam sujud. Jelas sampai di sini? Itulah kenapa dalam putusan tarjih menampilkan bacaan itu. Bukan berarti subhana rabbiyal azim enggak boleh ya. Nanti ada pada putusan berikutnya itu. Juga terdapat hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidaklah Rasulullah mengerjakan sholat setelah turunnya surat ini, yaitu An-Nasr, kecuali membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Rabb kami dan pujian kepadamu, ya Allah ampunilah aku. Jadi di samping ada kata lebih banyak, Nabi membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ibunda Aisyah juga mengatakan, tidaklah setelah turunnya surat An-Nasr ini Nabi membaca bacaan apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi bukan menafikan bacaan yang lain ya. Berdasarkan hadis-hadis Aisyah tersebut bahwa Nabi membaca bacaan ruku dan sujud yang termaktub di atas sebagai pengamalan perintah Allah dalam ayat ketiga surat An-Nasr. Apa ayat ketiga surat An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, sekarang putusan 18. Selain bacaan tersebut juga terdapat bacaan ruku yang lain yang juga boleh dibaca dalam sholat sebagaimana termaktub dalam putusan tarjih kitab sholat nomor 18 sebagai berikut. Awid'u bisyai'in minal adiyah al-warida anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoalah dengan salah satu doa dari Nabi pada saat ruku itu. Berarti apa? Boleh bacaan yang lain, tapi dengan syarat selama bacaan itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau di tarjih bihamdihnya tidak dipakai. Tapi menurut Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifatus Shalah, wa bihamdih tidak mengapa. Ya, artinya tidak terlalu lemah. Tapi dalam kajian tarjih itu dianggap lemah sehingga tidak dipakai. Hanya sampai subhana rabbiyal azim, tidak ada wa bihamdi. Hal ini menunjukkan ragam atau tanawu bacaan ruku yang boleh dibaca. Di antara bacaan tersebut sebagaimana berikut ini. Subuhun kudusun rabbul malaikati war. Coba baca sama-sama. Subuhun kudusun rabbul malaikati war. Nah, ini juga bacaan ruku. Nah, supaya kita tidak satu bacaannya sehingga mengabaikan sunnah yang lain, ya sesekali baca ini. Hafal ya? Sudah hafal ya? Coba sekali lagi. Subuhun kudusun rabbul malaikati. Biasanya juga dibaca setelah selesai sholat witir ya.
Hadisnya dari Muslim, ya, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqul fi ruku'i wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Wa kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nah, di sini tidak ada tambahan wa bihamdi. Sedangkan anjuran 3 kali disebut dalam hadis Ibnu Mas'ud. Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marrat. Jika salah seorang di antara kalian ruku, maka ia mengucapkan ketika rukunya subhana rabbiyal azim dibaca sebanyak 3 kali. Tapi boleh lebih dari 3 kali. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis dengan penyebutan membaca 3 kali seperti ini diriwayatkan oleh 7 orang sahabat. Namun boleh-boleh saja membaca zikir tersebut lebih dari 3 kali. Misalnya imamnya agak lama, apakah Bapak Ibu menghentikan bacaan kemudian bengong gitu? Nah, lanjutkan bacaannya. Boleh lebih dari 3 kali, ya. Begitu pula boleh membaca dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kata Syekh Al-Albani. Dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan mengenai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih, begitu juga Syekh Al-Albani dalam sifat salat halaman 115. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini diriwayatkan pula oleh Daruqutni, Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Bacaan dengan tambahan wa bihamdi diriwayatkan dalam hadis yang jalur periwayatannya banyak, sehingga Imam Asy-Syaukani berkata bahwa riwayat-riwayat yang banyak itu saling menguatkan. Kitab Fikih Sunnah. Tapi tarjih meniadakan. Ya, ini bedanya saja, ya. Jadi kalau Syekh Al-Albani membolehkan wa bihamdi, untuk tarjih dalam kajiannya menganggap tambahan wa bihamdi sebagai yang lemah, yaitu perbedaannya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Bacaan yang lain ini agak panjang ini. Tapi kalau punya sakit-sakit stroke dan lain sebagainya, ini bisa diterapkan, ya. Coba kita lihat ini bacaan. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku ruku. Wa bika amantu. Kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu. Dan kepadamu aku tundukkan diri. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Aku khusyuk di hadapanmu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulangku, dan sendi-sendiku. Jadi di sini kita menundukkan semua anggota tubuh yang kita miliki, yang Allah berikan itu, kepada penciptanya. Jadi ini bisa dipakai untuk sholat malam, ya. Yang punya sering migrain, ya, tulang-tulangnya sering encong atau ya, bisa tundukkan tulang-tulang ini biar Allah yang meluruskan, menyembuhkan, memperbaiki sel-selnya dan seterusnya, ya. Jadi boleh membaca bacaan ini, tapi agak panjang, ya, makanya dibaca saat sholat malam. Atau bacaan lain, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Coba baca sama-sama. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini berdasarkan hadis summa raka bi qadri qiyamihi yaqul bi ruku'ihi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi beliau ruku seperti durasi berdirinya, berarti rukunya cukup lama, ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 739 dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Demikianlah bacaan ruku yang terdapat dalam hadis Rasulullah, yang intinya adalah
bahwa bacaan-bacaan tersebut mengandung makna mengagungkan Allah. Jadi konsennya apa? Ta'zimullah. Konsennya mengagungkan Allah. Kalau kita tahu konsennya di situ, maka ini mengurangi keberhasilan setan konsep mengalihkan pikiran kita ke yang lain-lain. Karena tidak ada yang mampu selamat dari godaan setan konsep untuk mengalihkan pikiran dari seharusnya mengagungkan Allah, memuji Allah, mengingat Allah, menjadi mengingat yang lain. Siapa yang berhasil menjaga dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam, tidak berhasil digoda oleh setan khanzab? Coba angkat tangan. Ada enggak? Oh, tadi sholat duha aja mungkin berpikir, loh kok banyak sekarang ini jamaahnya, ada acara apa lagi di sini? Paling ada godaan itu ya, dan lain sebagainya. Ya, makanya kita jangan larut, yang penting jangan larut sampai salam, karena bisa lupa rakaat ini berapa rakaat tadi ini. Jadi ketika dia berhasil mengalihkan konsentrasi kita kembali, maka di sini pentingnya kita menghayati setiap bacaan Fatihah, surat-surat yang kita baca, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud dan lain sebagainya. Ya, dengan kita tahu artinya saja minimal ya, kita bisa menghayatinya. Dibanding kita sekedar membaca. Ya, mungkin lisannya membaca tapi pikirannya ke pasar. Ya. Karena itu dalam surat Al-Maun yang dikecam itu bukan orang yang lalai ketika sholat, tapi yang lalai dari sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan fi sholatihim sahun. Karena kalau fi semua kita kena, ya kan? Kalau fi, itu semua kena. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian terus belajar mengkhusyukkan diri, khususnya ketika sholat. Maka tinggalkan semua urusan dunia ketika kita mulai sholat itu. Ya. Walaupun sholat itu sangat fungsional, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya. Kita memohon bantuan pertolongan Allah melalui ibadah sholat. Dalam urusan dunia kita boleh, tapi jangan sampai kita hanya memikirkan dunia di dalam sholat. Ya memang kadang-kadang begitu ya, ada pikiran misalnya hilang kunci, itu carinya di sholat itu ya, karena sholat itu mengarahkan, oh tadi saya taruh di mana ya, oh di sini, oh ternyata saya ke sana. Setelah sholat langsung ada itu kuncinya. Waktu di luar sholat bingung di mana saya taruh kunci. Pas di sholat berhasil mencari kuncinya. Itulah kehebatan setan khanzab. Maka itu kita berlindung sebelum memulai sholat. Nah, kemudian demikianlah bacaan ruku yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang intinya adalah mengagungkan Allah. Hal tersebut sejalan dengan wa inni nahaitu an aqra'al Qur'an raqiyan aw sajidan fa ammar ruku fa azimu bihi rabb. Aku dilarang oleh Allah Tuhanku untuk membaca ayat Al-Qur'an pada waktu ruku dan sujud. Adapun pada waktu ruku agungkanlah Allah. Jadi apa konsennya ketika ruku? Mengagungkan Allah. Ya, azimu bihi rabb kata Rasulullah. Makanya salah satu bacanya tadi subhana rabbiyal azim. Kemudian dari ruku ke i'tidal. Ini dilanjut atau dipending ke pertemuan berikutnya karena ini masih cukup panjang slide-nya. Ya, barangkali Bapak Ibu akan ikut acara berikutnya ini. Lanjut atau enggak? Lanjut. Kalau saya sih tahap demi tahap gak apa-apa ya. Yang penting dapat ilmunya dulu terus diamalkan. Gimana? Terserah. Mendingan kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang berikut. Jadi yang kita pelajari tadi tata cara ruku dan bacaannya serta apa konsen saat kita ruku itu. Ya. Diingat-ingat bagaimana cara ruku, diingat-ingat
apa bacaan yang ada dalam ruku itu, dan diingat-ingat apa konsen ketika kita ruku. Ya, itu pelajarannya untuk pagi hari ini. Diamalkan dulu ya. Nanti kita lanjut untuk bangkit dari ruku itu apa. Baik, saya persilakan barangkali ada 1-2 pertanyaan, baik menyangkut materi kita pada pagi hari ini atau mungkin menyangkut materi-materi yang lain. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu Ustaz. Yang pertama, tadi sebutkan lafaz rukuk sujud itu variasi sangat banyak. Apa boleh satu sholatan dengan bermacam-macam sujud tadi? Yang pertama dengan bermacam-macam sujud. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bacaan ini itu kan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu dibaca waktu angkat tangan apa sampai Sami Allahu liman hamidah tangannya Rabbana terus itu di saat tangan kita sudah lurus ke bawah. Dan yang ketiga, Ustaz, walaupun belum sampai di sini, mohon dalilnya itu, Ustaz. Sujud tasawuf itu di waktu kita mengajukan telunjuk itu seperti apa dalilnya, Ustaz? Kan yang kita ketahui ada dua, Ustaz. Kalau di suara kita itu nunggu asyhadu an la ilaha illallah, kita langsung tahiyatullah. Kalau dalil yang kita pakai itu seperti apa dalilnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, boleh membaca lebih dari satu bacaan saat ruku. Ya, misalnya kita sudah selesai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, mau kita lanjut sampai imam memberi komando dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh ya. Yang kedua, bacaan Rabbana lakal hamdu itu ada 4. Rabbana lakal hamdu tanpa wawu, Rabbana walakal hamdu ada wawu, kemudian Allahumma Rabbana lakal hamdu ada tambahan Allahumma di depan, dan yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kapan dibaca? Saat berdiri tegak. Ya, dibaca saat berdiri tegak. Persisnya setelah imam selesai memberi komando Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Ya, yang sholat itu sedang memuji Allah. Makanya konsentrasi saat kita i'tidal itu memuji Allah. Misalnya salah satu bacaannya itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang berkah yang terdapat di dalam pujian itu. Atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi, pujian sepenuh yang Engkau kehendaki ya Allah. Kami tidak bisa mengkadarnya, ya, sesuai yang Engkau kehendaki. Jadi semuanya pujian, dan Allah itu senang mendengar hambanya memujinya, dan memang Allah layak dipuji. Ya, alhamdulillahi. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Manusia tidak berhak untuk dipuji. Kalaupun memuji, itu pun di bawah pujian daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu yang kedua ya. Yang ketiga, maksudnya kapan mengangkat telunjuk gitu ya. Jadi telunjuk tadi teh bisa dari awal, bisa saat asyhadu, ulama berbeda pendapat. Ya. Tidak ada dalilnya. Ulama berbeda pendapat di situ.
Ya, jadi boleh dari awal at-tahiyyat ya, atau ketika asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Tidak ada, itu persoalan yang tidak terlalu inti ya. Namun Muhammadiyah lebih cenderung ke awal ya, dari awal ya, karena indikasinya tidak ada harus di tengah, tapi ulama berbeda pendapat ya. Jadi yang memulai dari awal atau dari tengah nggak ada masalah. Yang saya maksud tadi yang pertama, variasi baca lafaz huruf dan sebagainya. Artinya kalau kita sholat barokah Ustaz ya, nggak desa Ustaz. Kalau pertama pakai ini, yang kedua itu satu. Boleh, boleh. Selama bacaan itu berasal dari Rasulullah SAW. Yang kita Ustaz, saya dulu pagi ngajari panti itu saya baca di KBB itu Sami Allah wa liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu, baru ini. Itu keterangan di putusannya atau di keterangan dari putusan? Nggak ada dalam putusan. Dalam redaksi putusan nggak ada. Itu surat sendiri Pak, surat sendiri. Iya, ada. Putusan nomor berapa? Ini kan putusannya cuma ini. Putusan nomor berapa? Kalau memang itu dari putusan, mungkin keterangan dari putusan. Jadi harus dibedakan ya. Ada putusan. Putusannya kan singkat-singkat, bernomor bahasa Arab. Tapi ada keterangan dari putusan itu, tapi tidak resmi. Tidak resmi hasil dari kongres atau muktamar. Yang resmi dari kongres dan muktamar itu redaksi putusannya, yang bernomor, yang berbahasa Arab. Adapun keterangannya bisa macam-macam, dari ulama Jawa Tengah begini, dari ulama Jawa Timur begini. Nah, artinya apa? Itu menunjukkan hazanah. Iya, bukunya seperti ini kan, redaksinya ini sudah saya kutip. Nah, tinggal cari nomor berapa. Ya, tinggal cari nomor berapa. Sholat munfarid sudah. Ya, ini kan sholat munfarid ini putusannya. Tidak dipisahkan sholat munfarid atau jamaah. Ya, nanti ada sendiri putusan sholat jamaah, ada sendiri. Babnya ada sendiri. Kita masih tahapan toharo sudah, semuanya toharo sudah ya. Sekarang ke sholat. Nanti mungkin berikutnya ke sholat jamaah atau ke sholat sunnah. Yang benar, Sami Allah membaca, aku ngangkat saja. Kita nggak mengucapkan Sami Allah liman hamidah saat jadi makmum, dan kita mengucapkan Sami Allah liman hamidah saat sholat sendiri. Ya, saat sholat sendiri kita Sami Allah liman hamidah, baru kemudian Rabbana walakal. Ya, karena tangan tidak dibiarkan lama di sini. Tangan pasti turun. Ada yang kemudian bersedekap lagi, tapi bukan putusan terji kalau bersedekap lagi. Ada sebagian kaum muslimin karena menganggap itu masih berdiri itu ya bersedekap, termasuk setelah bangkit dari ruku. Tapi oleh para ulama mayoritas itu berdiri yang berbeda dengan berdiri awal, sejak takbiratul ihram sampai akan ruku, itu yang disebut berdiri. Kalau bangkit dari ruku itu berdiri peralihan karena akan sujud, maka tidak perlu bersedekap lagi. Tapi irsal itu namanya membiarkan kedua tangan di samping kiri kanan, itu irsal. Insya Allah kita bahas tema berikutnya. Sengaja tidak dituntaskan supaya besok datang lagi. Kira-kira begitu Pak ya. Ada yang lain dari Ibu? Ada. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan mengenai bacaan rukuk itu ada subhanallah bihamdi, kemudian subhanallah rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Dari kedua bacaan itu mengapa Muhammadiyah mengambil yang kedua disertai dengan Allahumma bihamdika Allahumma ghfirli? Itu karena banyak pertanyaan, mungkin yang memang ada kelebihannya karena kita memuji atau mengadukan asma Allah, kemudian kita juga meminta ampun supaya orang yang bertanya itu, oh kalau saya sudah sejak dulu itu ya itu subhanallah anti 3 kali sudah tidak bisa berubah. Itu ya. Jadi kita bisa menerangkan orang itu bertanya, kita lebih
mungkin utama mengapa Muhammadiyah memilih bacaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita perhatikan putusan 17 dan 18, sebenarnya Muhammadiyah tidak memilih salah satu, tapi tetap membolehkan semua bacaan selama berasal dari hadis Nabi, ya. Cuman yang ditampilkan itu yang lebih sering dibaca Nabi setelah pembebasan kota Mekah, menurut hadis Ibunda Aisyah tadi, dan sekaligus itu takwil yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau takwil dalam Al-Quran kan berarti ada hubungannya ini, ya. Karena menurut Muhammadiyah, Al-Quran itu sumber yang paling utama. Kemudian Nabi mentakwilkan itu. Dan Ibunda Aisyah mengatakan lebih banyak membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Bahkan tadi ada hadis setelah Fathu Mekah itu tidaklah Nabi ruku kecuali membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Tapi bukan menafikan bacaan yang lain, ya. Jadi memilih satu itu untuk ditonjolkan maksudnya, tapi tidak mengabaikan bacaan yang lain. Jadi boleh Subhana Rabbiyal Azim. Jangan kemudian kalau Muhammadiyah itu Allahumma ba'id. Kenapa? Karena banyak dosanya. Kalau NU wajah itu ditambah kabiran di depan. Kalau Muhammadiyah itu Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Kalau NU Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jangan, ya. Itu bacaan berasal dari hadis Nabi semua, ya. Jadi Muhammadiyah ya wajah itu juga, ya. Dalam istilah tarji itu namanya tanawwu fil ibadah. Tanawwu artinya varian dalam ibadah yang masing-masing dibenarkan, ya, yang masing-masing dibenarkan. Seperti misalnya ibu-ibu baca subuhun kudusun rabbul malaikati. Artinya kalau ada pertanyaan seperti yang disampaikan tadi, wah Muhammadiyah kaya akan bacaan selama berasal dari hadis. Jangan ditunjukkan satu bacaan, ya. Jadi Muhammadiyah kaya bacaan selama berasal dari hadis. Istilah dalam Muhammadiyah tanawwu fil ibadah, varian dalam ibadah. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua yang perlu dibimbing lagi adalah ketika ada pertanyaan seperti itu. Memang ilmu itu dinamis. Mungkin dulu kita tahunya Subhanarabbiyal Azim saja. Tapi setelah kita belajar, kita diajarkan, kita baca, oh ternyata ada varian bacaan lain. Nah, masa ada perkembangan ilmu kemudian masih pada ilmu yang lampau. Nah, jadi yang namanya ilmu itu dinamis. Ya. Sehingga ciri berkemajuan itu ya terus menuntut ilmu. Sehingga ada pemahaman yang lebih baik, lebih tepat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu, Bu. Cukup ya? Oh masih? Monggo Pak. Pertama tadi Ustaz menyatakan orang pertama-tama itu harus baik samanya. Nanti dalam kehidupan dia pasti. Ya. Tapi kalau hidupnya acak-acakan, sholatnya perlu diperbaiki. Ya. Dari situ apakah bisa dibaca? Waktu sholat kita itu diterima atau tidak diterima? Itu. Ya. Saya mengatakan di awal seperti tadi, karena di akhirat nanti sholat itu barometer hisab. Ya, kalau sholatnya baik, baik pula amal yang lain. Kalau sholatnya buruk, akan buruk amal yang lain. Sehingga di dunia juga seperti itu. Baiknya sholat itu bukan dilihat dari rajinnya, ya, dari rajinnya, kemudian, tapi dilihat dari semua aspek, khusyuknya, rajinnya, kemudian dampak dari sholat itu juga. Nah, kalau cuma sholat terus tapi nggak memperhatikan tetangga, berarti dampaknya belum ada pada sholatnya, ya kan? Jadi baiknya sholat itu dari segala ukuran, tidak sekedar dari dia lihat rajin ke masjid, tidak hanya dilihat dari kekhusyukan dia saat sholat, tapi dampak dengan dia sholat bertambah baik itu
adalah pada kehidupan sosialnya. Kira-kira pada tetangganya gimana, pada masyarakat secara umum gimana. Makanya saya katakan tadi, sholat harus menginspirasi kita untuk lebih banyak lagi mencegah diri kita ini dari perbuatan keji dan mungkar. Kan ayat Al-Quran yang mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi harus disadari bahwa sholat tidak otomatis memperbaiki orang. Seperti kita ceklek itu lampu dari tempatnya langsung nyala gitu, nggak seperti itu. Tapi perlu ada upaya-upaya. Dengan dia sholat mulai ada perbaikan. Dengan dia sholat lebih baik akan muncul lagi perbaikan lain. Kalau itu yang terjadi berarti sholatnya diterima. Jadi sholat yang diterima itu sholat yang memunculkan inspirasi untuk berbuat baik lagi. Tapi kalau sekedar menunaikan kewajiban, nggak ada inspirasi baru untuk berbuat baik, berarti sholatnya masih harus diperbaiki terus. Ya, jadi berkelanjutannya amal soleh pada seseorang menandakan amal soleh yang sebelumnya diterima. Bapak Ibu datang ke majelis ilmu ini, apakah amal soleh datang ke majelis ilmu ini diterima? Tergantung nanti memunculkan inspirasi kebaikan atau enggak setelah ini. Oh, saya akan silaturahim. Oh, saya akan lanjutkan jualan untuk mencari nafkah. Oh, nanti saya akan ikut sholat jamaah zuhur di sini dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, berarti amal sebelumnya insya Allah diterima. Karena kita nggak bisa tahu persis amal kita itu diterima, cukup lewat tandanya kita berkelanjutan berbuat baik. Kira-kira begitu. Wallahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan, bulan November dengan bahasan masih bagian ke-7. Kita bersabar aja untuk terus belajar, tapi sedikit kita amalkan ya. Jadi mulai setelah ini jadikan rukuknya konsentrasi untuk mengagungkan Allah. Bacaannya boleh apa saja selama berasal dari hadis Nabi. Cara rukuknya punggungnya harus lurus, kepalanya juga di mana posisi kedua tangan di lutut, dirapatkan atau direnggangkan. Saya kira ilmunya sudah masuk, tinggal pengamalannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan memberikan pahala atas semua itu. Amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.